Gak berasa saudaraku, kita masuk pada bagian yang terakhir dari seri firman Tuhan. Berkat pasti di keadaan tidak pasti. Saya akan menutup saudaraku seri firman Tuhan 1 bulan ini dengan mengatakan ini kepada saudara. Apa saja yang dikerjakannya dibuat berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Boleh enggak saudara? Kedangkan kedua tangan saudara seperti ini. Angkat tinggi-tinggi kedua tangan saudara seperti ini. Saya berdoa apa yang saya katakan ini bukan hanya sekedar judul firman. Tapi ini menjadi perkataan imanmu. Ini jadi doa. Apa saja yang dikerjakannya dibuat berhasil. Jadi. Boleh aminnya yang paling keras, tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dijadikan atas kehidupan saudara. Ternyata bukan apa saja yang didoakan yang Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Tapi apa yang diperbuatnya. Itu sebabnya lihat kiri kananmu saudaraku. Senggol kiri kananmu, katakan ayo kerja. Ayo kerja. Harus kerja. Karena lewat kedua tangan ini Dia memberkati engkau. Saya akan mengajak saudara kita lihat yuk Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Ayat keempat ngomong gini saudaraku. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Saya berhenti sampai di sini dulu ya. Kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal yang pertama, maka saudara akan mendapatkan itu adalah momen penciptaan. Itu momen di mana mandat diberikan. Tapi kalau saudara berjalan lagi dan saudara membaca di Kejadian pasal yang kedua, maka saudara akan menemukan itu adalah momen setelah penciptaan. Perhatikan ya saudaraku, perhatikan baik-baik ya. Itu momen setelah penciptaan. Yet, di momen setelah penciptaan itu ayat ini ngomong begini. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Bumi dan langit sudah dijadikan. Saudara, ayat yang kelima ngomong gini. Belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Jadi bertanya-tanya enggak saudara? Buat saudara yang cukup jeli ketika membaca maka akan muncul pertanyaan. Katanya sudah diciptakan. Tapi bagaimana bisa belum muncul saudaraku. Belum ada tanaman yang tumbuh dari sana saudara. How can it be? Kita baca kalimat selanjutnya yang dengan sendirinya akan menjawab pertanyaan itu saudaraku. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan. Saya tanya ya sebelum saya lanjutkan ya. Ada dua penyebab saudara. Kenapa sudah diciptakan tetapi kok belum tumbuh? Yang pertama sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan. Pertanyaan saya jadi gini. Siapa yang berkuasa menurunkan hujan? Langsung ada jawabannya ya. Tuhan Allah. Dan gak berhenti sampai di situ. Ternyata belum tumbuh karena Tuhan Allah belum menurunkan hujan. Tetapi yang kedua, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ayat ini menarik loh saudaraku buat saya. Kenapa? Karena sudah diciptakan. Bagaimana belum tumbuh? Tapi dari ayat ini kita bisa melihat hasil baru akan muncul setelah ada hujan. Tuhan Allah menurunkan hujan. Hasil baru akan muncul kalau ada orang yang mengerjakan, mengusahakan. Boleh enggak? Saya ganti begini saudaraku. Hasil baru akan muncul. Berarti kalau kau mau berhasil, kau butuh dua hal ini. Yang pertama, hujan itu harus turun. Tapi siapa yang bisa nurunin hujan? Sadari dalam kehidupan kita ini ya saudaraku. Hanya Tuhan yang punya kuasa untuk menurunkan hujan atas hidupmu. Oh enggak bisa enggak saudara. Kalau
kau mau berhasil, kau harus menyadari satu prinsip yang pertama ini dulu. Kalau kita mau berhasil, kita butuh hujan yang diturunkan dari langit. Hanya Tuhan yang bisa menurunkan hujan berkat itu atas kehidupanmu. Tapi yang kedua, saudaraku, kalau saudara mau berhasil, taruh satu tangan saudara di dada saudara seperti ini dan katakan, saya harus bekerja. Saya harus bekerja. Baru kalau dua hal ini, dua elemen ini ada, maka hasil akan muncul. Inilah yang saya sebut sebagai syarat dari great multiplication, saudaraku. Karena bahkan setelah diciptakan sekalipun, Pak, tumbuhan itu dikatakan belum ada. Sampai hujan itu turun, sampai ada orang yang mengerjakannya. Hari ini saya berdoa, ada orang-orang yang di tempat ini, yang dipakai Tuhan untuk mengerjakannya. Oh yes. Dan kalau berbicara tentang kerja ya saudaraku, baru saja tadi kita bicara ayo kerja, saya harus bekerja. Bicara soal kerja saudara, pertama belajarlah untuk bekerja keras dulu. Tapi setelah itu bolehkah saya memperkenalkan yang kedua saudaraku? Bekerjalah dengan hikmat. Saudara harus belajar bekerja keras terlebih dulu saudaraku. Sebelum saudara mempelajari cara kerja yang lain, belajarlah bekerja keras lebih dulu. Tapi setelah itu saudaraku, belajar bekerja dengan hikmat. Pengkhotbah 10 ayatnya yang ke-10 ngomong gini, menarik sekali ayat ini. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Kita sedang berbicara tentang apa saudaraku? Kerja. Betul ya? Katakanlah orang bekerja dengan besi, kira-kira apa ya? Penebang pohon boleh? Boleh ya? Dia pakai kapak. Kapak pakainya besi, saudaraku. Nah ayat ini ngomong kayak gini. Kalau besi jadi tumpul, seorang penebang pohon, kalau dia menebang dengan kapak yang tumpul, maka dia harus butuh tenaga yang lebih besar. Pastor, ayat ini sebenarnya bicara soal apa sih? Kita lanjutkan ya. Yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jadi ayat ini sedang berbicara tentang bagaimana kau bekerja dengan hikmat. Kalau dalam hidupmu sama-sama bekerja, tapi Pak, hikmatnya nggak pernah diasah. Akhirnya kalau nggak diasah apa yang terjadi? Tumpul, tidak terbukakan pemikiran-pemikiran. Ayat ini berkata, kalau demikian maka orang itu harus memperbesar tenaga. Artinya saudaraku, kalau engkau bekerja tanpa hikmat, kau keluar tenaganya besar, lebih repot Pak, tapi hasilnya kecil. Ayat ini ngomong, belajarlah mengasah hikmat. Ketika kau di hikmat itu diasah dalam hidupmu ya saudaraku. Hal-hal yang tadinya tidak terpikir kau bisa melakukan sebelumnya. Sesederhana apa saudara? Sama-sama loh kopi pinggir jalan saudara beli harga 5.000. Starbucks aja kasih merek dari Amerika gitu aja saudaraku. Saudara beli 10 kali lipat. Berapa banyak di sini yang sama seperti saya suka leker pinggiran jalan saudara? Yang diputer itu loh saudara. Kau pernah makan gak? Leker jadul, pernah ya? Itu saudara beli berapa sih harganya? Di Jakarta saya beli terakhir masih dapat lah 2.000 saudaraku. Tapi begitu saudara jadikan The Crips, harganya sudah berapa saudara? Saudara bisa mengerti yang saya maksud kan? Itu sebabnya saudaraku, asahlah hikmat. Bekerjalah dengan hikmat. Berbicara soal hikmat ini saudara, sama-sama kalau saudara bekerja. Izinkan saya mengatakan ini. Belajar untuk mengelola keuanganmu dengan hikmat. Belajar jadi wise manager. Dan ini alkitabiah loh saudara.
Saya ajak saudara kita baca ya. Kejadian pasalnya yang pertama ayat 28. Saya menarik saudara di awal penciptaan terlebih dulu. Supaya saudara ngerti sebenarnya gambaran Tuhan tentang manusia tuh kayak apa sih. Tuhan tuh maunya kita tuh gimana gitu. Kejadian 1 ayat 28 Januari kemarin kita sudah belajar. Betul ya? Yuk kita baca sama-sama ya. Allah memberkati mereka. Jadi sejak dari awal buat saudara yang bertanya-tanya dalam hatimu, Pastor, apakah hidup saya dikutuk ya? Kok saya jadi kayak begini ya? Pastor, apa jangan-jangan saya ini memang nasibnya sial? Hari ini saya harus mengatakan kepada saudara, Allah memberkati engkau. Jangan izinkan yang lain mengatakan berbeda. Ayat ini berkata, Allah memberkati mereka. That includes you. You. Hidup saudara diberkati. Hidupmu bukan hidup yang sial. Hidupmu tidak dikutuki. Ada berkat Tuhan dalam apa yang kau kerjakan. Tangkap itu dulu. Tapi setelah itu saudaraku, berfirmanlah Allah kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Ini perintah yang pertama, perintah multiplikasi. Bulan Januari kemarin kita sudah berbicara tentang hal ini saudaraku. Saudara yang nanti belum dengarkan, saudara bisa cek di YouTube deh. Perintah multiplikasi. Itu sebabnya lihat dulu visinya. Banyak orang punya visi terlalu kecil. Begitu mau dibawa Tuhan ke visi yang besar, mundur teratur, gak berani. Mau diberkati, tapi bilang apa aku bisa ya Pastor? Mana bisa, mana mungkin. Tapi lihat saudaraku, ayat ini ngomong, penuhilah bumi, taklukkan itu. Diberikan visi kepada 2 orang, Adam dan Hawa. Visi miliaran, bahkan ketika mereka masih 2 orang. Loh, penuhilah bumi itu apa saudara? Sampai detik hari ini 8 miliar loh, masih belum penuh. Yang mengerti katakan amin. Come on. Adam dan Hawa sudah diberi visi miliaran ketika mereka masih 2. Itu cara kerjanya Tuhan. Sejak dari hari ini, jangan punya visi yang terlalu kecil, yang mengerti aminnya yang paling keras. Tapi setelah itu, selanjutnya, boleh dimunculkan lagi, ayat ini mengatakan demikian saudaraku. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ayat yang sama ini ya saudaraku, ditulis begini. Kamu kutugaskan mengurus ikan-ikan, burung-burung, dan semua binatang lain yang liar. Kamu kutugaskan. Untuk apa? Mengurus. Kata mengurus, ini artinya apa saudara? Mengelola. Mengelola itu gimana sih? Jadi manajer. Oh sadari ini sudah. Sejak dari awal, Tuhan itu sudah menetapkan saudara dan saya untuk mengelola, jadi manajer, memanage dunia ini. Oh saya berdoa saudara bisa tangkap ini loh. Saya berdoa saudara bisa tangkap rema ini. Karena sejak dari awal, ini kata kuncinya. Belajar untuk mengelola dengan bijaksana. Saudara ditugaskan untuk mengelola. Certainly is. Kalau saudara mau 2024 ini, the year of great multiplication jadi atas hidupmu. Belajarlah melola keuangan saudara dengan baik. Simpel saudaraku. Sebagian dari saudara akan berkata, Pastor, ini selalu jadi pertanyaan banyak orang. Saya tuh heran kenapa kok yang ditanyakan selalu itu, Pastor, saya itu gak punya modal untuk bersaing. Boro-boro great multiplication. Saya gak punya koneksinya. Hari ini ya saudaraku izinkan saya mengatakan ini. Bahkan kalau saudara belum punya modal yang cukup. Ataupun koneksi yang cukup. Kalau saudara punya wisdom to manage. Hikmat untuk mengelola. You will succeed. Kenapa saya berani katakan demikian saudaraku? Saudara lihat kisah dari Yusuf. Pada saat Yusuf datang ke Mesir. Dia tuh datang sebagai budak loh. Budak itu punya apa? Maafkan saya ya saudaraku, can I compare it with you? Ada di sini yang seorang budak?
I don't think so. Kita semua orang merdeka yang mengerti, katakan amin. Yusuf itu bahkan datang ke Mesir sebagai budak. Sekarang kalau budak ya saudara, menurut saudara punya modal. Ya jelas enggak lah. Punya koneksi, boro-boro. Itu dua hal yang tidak akan pernah dipunyai oleh Yusuf. Tapi listen to me. Yusuf punya kemampuan untuk mengelola. Hikmat untuk mengelola. Itu sebabnya kalau saudara baca di dalam ayatnya selalu diperkatakan begini. Di rumah Potifar yang dipercayakan kepada Yusuf berhasil. Itu apa saudara? The wisdom to manage. Bahkan dimasukkan penjara. Di penjara pun dia berhasil. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Banyak orang mengandalkan modal. Saya tidak menyalahkan saudara untuk itu loh saudara. I can understand. Banyak orang mengandalkan koneksi. Boel, saya harus mengatakan kepada saudara. Kunci keberhasilan sudah Tuhan taruh dalam hidupmu. Engkau ditentukan untuk menjadi seorang pengelola. Oh yes. Yang perlu kau lakukan, belajar. Jangan bandingkan dirimu dengan si A, si B, si C. Lihat ke dalam dan setelah itu asah hikmat yang ada dalam hidupmu. Oh come on. Karena kalau saudara mengasah hikmat itu, the wisdom to manage. Apa saja yang ditaruh di tanganmu, berhasil kok. Dengan cara demikian Pak, dari yang kecil kau dipercayakan sama seperti Yusuf toh. Di rumahnya Potifar dia dipercaya, di penjara dia dipercaya. Lama-kelamaan saudaraku, dia dipercayakan istana. You don't have to have one yet. Saudara nggak perlu punya satu istana dulu. Tapi kalau saudara tahu bagaimana cara mengelola supaya satu istana itu berhasil, engkau akan dipercayakan istanamu sendiri. Oh aminnya yang paling keras. Saya berdoa ya hari ini ya saudaraku belajar melihat surpass, melampaui dirimu. Di dalam dirimu dia sudah taruh DNA itu yang mengerti aminnya yang paling keras. Hari ini yang perlu kau lakukan asah. Jangan hanya berdiam. Mulai dengan hal yang simple. Saya harus bekerja. Saya harus bekerja. Itu hal yang sangat-sangat simpel saudaraku. Dimulai dari kita bekerja. Tapi setelah kita belajar ya saudara untuk memanage. Nah setelah kita belajar untuk memanage, dengar ini saudaraku. Kenapa? Kenapa kok memanage ini menjadi satu hal yang sangat krusial? Karena segala sesuatu yang tidak dimanage dengan baik, tidak dimanage dengan bijaksana Bu, akan habis. Saya jamin ya saudara, saudara dapat warisan besar sekalipun ya, tidak dikelola, habis kok. Pernah dengar cerita orang-orang yang mendapat lotre? Nah, secepat itu naiknya, secepat itu hancurnya. Kenapa? Karena tidak belajar cara memanage. Saudara dipercayakan ya, katakanlah ya saudaraku dipercayakan orang tua saudara toko kecil lah, minimarket kecil. Tapi kalau saudara tidak belajar memanage, habis tuh. Sama loh, di gereja juga sama. Berapa banyak di tempat ini yang adalah KKS atau leader di tempat ini, boleh lambetin tangan saudara. Boleh saya lihat tangan-tangan terlambe? Oh banyak loh. Jangan malu saudaraku, boleh saya lihat tangan-tangan terlambe? Saya melihat ada banyak nih. Oke, turunkan tangan saudara. Saudara yang di sini adalah KKS, saudara leader, perhatikan ini. Kalau engkau tidak belajar memanage SDM yang Tuhan percayakan di bawah saudara, orang-orang yang Tuhan percayakan, habis loh. Habis saudara. Gereja juga sama, keluarga juga sama. Halo, suami istri? Kalau engkau tidak belajar memanage keluarga, hancur loh itu keluarga. Anak gak pernah diurus. Rumah keuangan ya saudaraku selalu besar pasak daripada tiang. Habis gak itu? Habis. Gak bisa disangkal ya saudaraku, keuangan pegang peranan penting dalam pernikahan loh. Penyebab terbesar perceraian, bukan perbedaan pendapat, bukan yang lain-lain, tapi keuangan.
Saya berdoa hari ini saudara bisa melihat ini. Segala sesuatu yang tidak di-manage dengan bijaksana, endingnya habis. Jadi belajar untuk memanage. Bahkan belajar untuk memanage bisnis saudara. Belajar untuk memanage apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara. Pertanyaan saya sekarang, Pastor. Kalau gitu, saya sudah tahu nih, I am called. Saya dipanggil untuk menjadi pengelola dunia ini. Saya dipanggil untuk menjadi seorang wise manager. Kalau gitu apa yang harus saya kelola dalam hidup saya? Yang pertama, saya bagikan 3 poin ya Pak. Yang pertama, sebelum saudara mengelola yang lain-lain, boleh nggak sih saudaraku kelola diri kita sendiri yuk? Yang mengerti katakan amin. Boro-boro saudara mau mengelola yang lain-lain, ayo kelola diri kita dulu. Pastor, apa yang harus dikelola dari diri saya? Manusia terdiri dari apa? Roh, jiwa, tubuh. Pengelolaan yang pertama always start with God, saudaraku. Selalu mulainya dengan Tuhan. Artinya apa? Yuk dikelola kehidupan rohani kita yuk. Yang mengerti katakan amin. Kelola hubunganmu dengan Tuhan yuk. Loh kalau sama Tuhan aja gak pernah punya waktu kok mau ngelola yang lain-lain. Yang mengerti katakan amin. Dunia dan seisinya punya siapa sudah? Kalau saudara mau dibukakan channel, saudara butuh siapa sih? Nah, saya berdoa pemahaman ini saudara tangkap ya. Banyak orang Kristen salah loh. Punya waktu buat si A, si B, si C, si D, si E, orang terpengaruh, terkenal ini, orang ini, itu apa. Enggak punya waktu untuk yang empunya bumi dan seisinya yang bisa buka channel dan semuanya atas hidup saudara. It has to start with God. Gereja kita saudaraku, keluarga Allah, itu sengaja didesain, buat saudara yang datang ke tempat ini dan berpikir keluarga Allah ini hanya gereja di hari Minggu, saudara salah. Kita ini melalui kerepotan yang begitu banyak loh. Saya tuh kadang ditanyain orang, Pastor apa enggak repot? Pol, saudaraku. Jauh lebih mudah apabila gereja itu cuma hari Minggu titik, habis itu bye-bye. Dikiranya komsel itu gampang saudara. Ngemesin loh, ketemu orang yang sama tapi nyebelin tuh ngemesin loh saudaraku. Loh gak segampang itu. Saudara pikir mengadakan pondok Daud itu tidak repot? Repot. Tapi tahukah saudara, saya ingin mengajak saudara ketika saudara menjejakkan kaki di keluarga Allah, saya berharap saudara mengerti. Keluarga Allah bukan gereja yang hanya seminggu sekali. Hari Minggu saudara pulang, bye-bye, besok Minggu saudara datang lagi. No. Gereja kita mendesain yang namanya skema perjalanan rohani. SPR saudaraku. Ini sudah ada sejak saya ada di keluarga Allah lah saudaraku. Kayak forever gitu. Tapi gak banyak dari kita yang ngerti. Skema perjalanan rohani boleh dibuka? Seperti apa? Pertama kali saudara datang ke keluarga Allah, ada sebagian dari saudara yang mungkin sudah terima Yesus. Saya tidak menyangkal saudaraku yang namanya perpindahan gereja terjadi. Udahlah saudara, jangan ribut soal memindahkan domba dan lain sebagainya. Domba tidak pernah dipindahkan, dia lompat sendiri. Gitu aja saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Gembala sidang di tempat ini gak ada cari-cari satu-satu terus kemudian ditarik-tarik. Nggak ada. Lompat sendiri, makan di situ sendiri, saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Jadi sudahlah, sudah nggak usah ngeributin yang soal itu, saudaraku. Yang pertama ketika saudara masuk, pastikan dulu saudara benar-benar sudah diselamatkan. Banyak orang Kristen, saudara mungkin pindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi setelah itu yang tidak saudara pastikan keselamatan dalam hidupmu. Kenapa saya katakan demikian? Banyak orang Kristen kalau ditanya ya, jujur ditanya ya, kamu yakin enggak? Nanti satu kali kamu pulang, kamu masuk surga. Emangnya boleh yakin ya?
Nah, berarti saudara bahkan belum yakin dengan keselamatan saudara. Itu sebabnya saya ajak saudaraku yang pertama, pastikan keselamatan lebih dulu. Setelah itu apa, Pastor? Baptis yuk. Baptis yuk. Setelah itu saudara digabungkan. Mulai belajar saudaraku, komit ibadah dulu boleh nggak saudara? Harus di-manage loh. Karena setiap orang punya kesibukan. Itu sebabnya kenapa saya mengatakan sebelum kita manage yang lain-lain, manage diri kita dulu. Dimulai dari roh kita. Nah kalau roh itu urusan gereja saudara. Yang mengerti katakan amin. Urusan gereja itu bukan entertainment. Ini tambahan aja saudaraku. Tapi urusan gereja, saudara datang di gereja. Roh saudara harus bertumbuh. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Kalau saudara di dalam gereja dan roh saudara tidak bertumbuh, something is wrong. Karena fungsi sebuah gereja adalah untuk supaya rohmu bertumbuh. Itu sebabnya yuk gabung dulu dalam ibadah minggu. Senggol kiri kanan. Komit ya. Karena kadangkala nggak bertumbuh rohnya. Simple. Saudara di rumah ada di sini yang punya tanaman. Boleh lambaikan tangan? Oke. Ada ya? Ada. Hanya satu aja. Yang lain nggak ada. Di Jakarta jarang yang punya tanaman. Saya pikir apa Jakarta lain ya sama di daerah gitu kan saudaraku. Nah, bagi saudara yang punya tanaman, bisa nggak sih saudara seenak hatinya? Hari ini saudara mood nih disiramin. Oke, minggu depan saudara nggak mood, nggak disiramin. Terus saudara bilang, kenapa ya tanaman saya kok nggak hidup? Ada yang, itu kan jawabannya mudah toh saudara. Kenapa? Lah yang nggak disiramin secara konsisten kan? The same. Roh saudara juga sama. Hari ini saudara ibadah, disirami, dia mekar. Besok minggu depan saudara nggak mood, nggak disirami, dia mati. Ya sudah toh saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Berarti yang kedua apa saudaraku? Komit dulu ya, ibadah minggu ya. Setelah itu komit komsel. Pastor, saya tuh udah sibuk, masih ditambah dengan komsel. Komsel orang-orangnya nyebelin. Tahukah saudara? Gereja itu memang didesain sama Tuhan. Besi menajamkan besi. Kalau saudara nggak mau gesekan, lah ya salah tempat toh saudara. Loh, coba renungkan perkataan saya. Banyak orang keluar dari gereja karena nggak kuat gesekannya. Tuhan maunya memang digesek. Terus gimana? Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Gesekan itu perlu. Salah paham itu perlu. Bertemu dengan orang-orang yang nyebelin itu berkat. Lah gimana saudara? Dengan cara itulah, dari situ ya saudara itu belajar untuk mengatasi masalah, belajar untuk bertabrakan. Disitulah kedewasaan rohanimu muncul. Lah kalau dikit-dikit gesekan keluar, saudara mau pindah gereja manapun saya jamin. Saya jamin, karena gereja didesain sama Tuhan supaya manusia menajamkan sesamanya dengan tujuan apa? Anak panah itu runcing. Selama anak panah itu tumpul, nggak akan ada yang mau pakai itu anak panah. Senggol kiri kanan lagi. Kayaknya baru tahu deh. Pak, kalau gereja itu ternyata memang gesekan ya. Buat saudara yang selama ini punya impian cari gereja yang saudara tidak akan mendapatkan gesekan. Maaf saudaraku, saudara salah tempat. Kiri kanan saudara bukan malaikat. Mereka sama-sama orang yang datang berobat. In case saudara berpikir semua orang yang ada di gereja malaikat, ya gimana ya saudara? Angel to be gitu aja saudaraku. Ya akan gitu kan. Akan. Nantinya tujuannya ke situ. Tapi masih dalam proses. Kalau masih dalam proses dan saudara tabrakan, saudara keluar, saudara yang rugi. Terima itu saudara, telan itu. Bertumbuh dengan sehat. Tahu caranya ngadepin masalah. Bukan menghindari masalah. Di gereja keluarga Allah saudara tidak diajari menghindari masalah. Tapi tahu. Karena masalah akan terus datang. Gimana caranya menang? Kan gitu. Nah itu sebabnya ikut komsel. Habis itu baptis.
Baptis. Senggol kiri kanan, baptis. Bila perlu injak kakinya, baptis. Gitu saudaraku. Nah saya tuh kadang gak habis pikir loh. Banyak orang Kristen udah bertahun-tahun loh. 10 tahun loh saudaraku jadi orang Kristen. Saya tanya ya, kenapa sih gak baptis? Jawabannya tuh gini loh. Saya gak layak pastor. Saya masih berdosa. Saudara mau nunggu gak berdosa? Di surga. Loh, selamanya loh jujur loh saudara. Adakah di sini sekalipun saudara sudah jadi orang Kristen 20 tahun yang gak pernah berbohong? Hah? Coba senggol kiri kanan dong. Kita sesama orang berdosa. Loh ya, mau bohong putih, mau bohong apapun adalah bohong. Dan selama bohong itu, anak kecil aja tahu. Bohong itu. Anak sekolah minggu aja tahu kok. Kenapa kita dibaptis saudaraku? Baptisan itu seperti meterai saudara. Baptisan itu bukan saudara nunggu nggak dosa lagi baru baptis. No. Baptisan itu satu tanda, penanda dalam hatimu yang mengatakan sejak dari hari ini aku dilahirkan kembali. Aku ditenggelamkan mati bersama dengan kematian Kristus. Aku dibangkitkan dengan kebangkitan Kristus. Dengan satu understanding. Engkau dimampukan mengalahkan dosa. Jadi setiap kali saudara mengingat momen baptisan. Saudara dikasih kekuatan. Aku tidak sendirian. Aku bangkit bersama dengan kebangkitan Kristus. Aku dimampukan mengalahkan dosa. Oh aminnya yang paling keras. Setelah itu saudaraku lanjut som. Boleh gak sih dengan bangga dong? Atau nanti saya jadi sakit hati ya saudara. Berapa banyak yang sudah ikut som? Gak sakit hati kok saudaraku. Cukup banyak ya. Puji Tuhan saudaraku. Kenapa som? Som itu menumbuhkan akar supaya saudara tahu dasar kekristenan. Jadi gak gampang goyah. Nanti kalau saudara gak belajar, yang terjadi gini. Katanya si A, katanya si B, katanya si C. Gak habis-habis saudaraku. Tahukah saudara, gereja itu ada dua. Gereja universal dan gereja lokal. Gereja universal saudaraku, seluruh dunia ini itu berbeda-beda doktrin dan pengajarannya. Itu sebabnya saudara harus memahami. Satu dengan yang lain itu berbeda. Saudara gak bisa, kepengen durian, ada rambutnya, punya rasa jeruk, gak bisa. Itu monster saudara. Ketika saudara masuk di dalam sebuah gereja, mereka nanti akan mengajarkan di gereja itu apa yang dipercaya. Kalau saudara memilih di sana, bertumbuhlah dan pegang apa yang dipercaya di sana. Saudara nggak bisa, lah itu katanya. Memang masing-masing punya kepercayaan yang slightly different, saudaraku. Tapi Yesus tuh ngomong gini, selama dia mengaku Yesus Kristus itu Tuhan, kita bersaudara. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Karena nanti doktrin tentang Roh Kudusnya bisa berbeda. Doktrin tentang baptisannya bisa berbeda. Doktrin tentang akhir zamannya bisa berbeda. Ini saya being fair ya saudaraku. Supaya saudara memahami ya. Ketika saudara masuk dalam sebuah gereja, saudara sudah mengerti. Itu sebabnya ikuti somnya. Sekolah orientasi melayani. Saudara dipersiapkan. Sehingga saudara punya dasar kekristenan yang kuat. Next, berikutnya encounter. Nah, encounter di gereja kita ini saudaraku, kita mengajarkan bagaimana saudara keluar dari masa lalu. Satu orang, maksimal 2 orang itu punya satu konselor saudara. Karena banyak orang Kristen, jadi orang Kristen, tapi ekornya masih dipegang. Akhirnya gak bisa bebas. Dia jadi orang Kristen tapi masih berdiri di 2 pijaan. Gak pernah bisa saudaraku. Encounter membantu saudara untuk keluar dari itu. Yang berikutnya ISBC. ISBC itu Elite Soldier Bootcamp saudaraku. Saya baru saja kemarin ya saudara, anak saya juga sekian waktu yang lalu ikut ISBC saudara. Itu dilatih. Banyak orang Kristen, maaf ya saudara, zaman sekarang ini kan zaman generasi strawberry itu.
Nah orang Kristennya tuh juga banyak yang strawberry. Imut-imut tapi rapuh gitu sudah. ISBC ini mengajarkan kepada kita, ayo jadi orang Kristen yang kuat. Jangan dikit-dikit nyerah. Jangan dikit-dikit mundur. Ngalami masalah sedikit nggak bisa. Banyak anak muda zaman sekarang kan kayak gitu tuh. Kayak gitu kan. Saya tuh kadang suka ngobrol sama anak saya. Masih kecil kok sudah capek. Gimana kalau sudah besar, saya bilang. Anak zaman sekarang coba disuruh ngerjain PR, jawabannya apa? Capek. Bener kan? Nah, ISBC ini mendesain itu saudaraku. Akhirnya saudara dididik. Di keluarga Allah ya saudaraku, setiap orang, everyone can be a leader. Saya tidak percaya bahwa saudara hanya jemaat biasa. I believe that you are a leader. Itu sebabnya dipersiapkan. Yang ujungnya apa? Diselamatkan untuk menyelamatkan. Kita nggak boleh egois. Saudara datang ke gereja not just because for you. No. In your life, he has a big vision. Dia punya rencana. And because of that, you are called. You are prepared. Yang pertama manage roh kita dulu kan. Yang kedua manage jiwa. Loh jiwa kok di manage kenapa? Saudaraku yakin saudara berdoa minta diberkati. Orang kalau mau diberkati perjuangannya berat loh. Yang mengerti katakan amin. Loh makanya saya tanya dulu yakin minta diberkati. Kerja keras loh. Buat saudara yang bilang minta diberkati, tapi habis itu bilangnya capek. Itu dua hal yang akan berlawanan saudara. Kenapa saudara harus manage your soul? Karena kalau enggak, nanti capek loh saudara. Bersamaan dengan Tuhan memberkati, ada perjuangan, ada tantangan, ada masalah. Kalau jiwanya, mental health-nya tidak diperhatikan, hancur tuh, roboh. Yang mengerti katakan amin. Harus berjuang. Mental health-nya harus dikuasai, saudara. Roh kalau kuat, dia akan megang jiwa. Jiwa terkontrol. Kalau rohnya belum kuat, jiwa ini akan cepat sekali, saudaraku. Terombang-ambingkan. Jiwa itu apa toh isinya? Pikiran, perasaan, kehendak. Kan itu jiwa. Ketika rohmu kuat, perasaanmu mau goyah. Kok aku rasanya kok enggak ini ya? Rohmu langsung. Kau bukan hidup oleh apa yang kau rasakan, yang kau lihat, tapi oleh iman. Kan jadi kuat lagi sudah. Dipegang kan jiwanya. Itu sebabnya harus di manage jiwanya. Yang ketiga, roh, jiwa, tubuh. Kesehatan juga harus di manage loh Bapak Ibu. Halo, yang bintang-bintangnya bercahaya di mana-mana, saudara. Laporannya saudara cek darah banyak bintangnya. Senggol kiri kanan harus di manage. Ayo dimulai dari hal simple, tidurnya. Oke, tidurnya. Mulai hal simple berikutnya lagi. Yang masuk dalam tubuh ini loh saudaraku. Makanan kita. Simple lagi saudara, exercise. Harus di manage kan? Nah, tadi kita bicara soal apa? Bekerja kan? Nah, saya tuh belajar saudaraku. Kita juga harus memanage pola kerja kita saudara. Di Jepang mereka itu saya belajar sesuatu yang unik. Mereka punya, mungkin banyak di antara saudara yang pernah dengar ya. Mereka punya satu filosofi yang namanya Ikigai. Pernah dengar gak ya? Ikigai, pernah ya? Pernah dengar ya? Sebagian pernah dengar. Ikigai ini basically adalah satu filosofi tujuan hidup saudara. Mereka percaya bahwa jangan hanya bekerja untuk cari uang. Tapi mereka percaya kalau engkau bekerja, kerjakan apa yang kau cintai. Nah, langsung aja ya, saya jam aja ya, biar cepat ya. Ikigai itu dibelah menjadi 4 irisan, saudara. Yang pertama, kerjakan apa yang kau sukai. Yang kedua, kerjakan apa yang kau cintai. Yang ketiga, kerjakan apa yang kau cintai. Yang keempat, kerjakan apa yang kau sukai. Yang kelima, kerjakan apa yang kau cintai. Yang keenam, kerjakan apa yang kau cintai. Yang ketujuh, kerjakan apa yang kau sukai. Yang kedua, kerjakan apa yang kau cintai. Yang keempat, kerjakan apa yang kau cintai. Yang kelima, kerjakan apa yang kau sukai. Yang keenam, kerjakan apa yang kau cintai. Yang ketujuh, kerjakan apa yang kau cintai. Yang keempat, kerjakan apa yang kau sukai. Yang kelima, kerjakan apa yang kau cintai. Yang keempat, kerjakan apa yang kau cintai. Yang ketujuh, kerjakan apa yang kau sukai. Yang keempat, kerjakan apa yang kau cintai. Yang kelima, kerjakan apa yang kau cintai. Yang keempat, kerjakan apa yang kau cintai. Yang ketujuh, kerjakan apa yang kau cintai. Yang keempat, 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 kerjakan apa yang kau cintai. Yang
It's your passion. Itu jadi passionmu. Kalau engkau mengerjakan apa yang kau sukai, gak capek gitu saudara. Karena jadi bermakna. Yang kau kerjakan itu kayak dinikmati. You can enjoy it. Yang kedua, irisan yang kedua, ikigai itu percaya bahwa kerjakan apa yang kau kuasai. Beda antara yang kau sukai dengan yang kau kuasai. Tetapi akan luar biasa sekali kalau kau menguasai yang kau sukai. Nah, di situ saudara jadi master. Saudara jadi expert. Karena sudah disukai, setelah itu kau menguasai yang kau sukai. Yang ketiga, kerjakan yang bermanfaat bagi orang lain. Banyak orang yang idealis ngomong gini sama saya, terserah, yang penting kan saya suka. Orang lain urusan belakang, gak bisa saudara. Saudara bekerja bukan hanya untuk diri saudara sendiri. Tapi saudara bekerja supaya apa yang kau kerjakan bermanfaat untuk orang lain. Itulah yang namanya jadi berkat. By the way, saya tuh menemukan saudaraku satu prinsip yang unik. Instagram, sosial media punya hukum ini. Banyak orang di dalam sosial media ngejar follower, tapi nggak dapat. Tapi yang harus dikejar itu reach. Reach itu apa toh? Seberapa kau jadi berkat buat orang lain? Kalau yang kau berikan, kontenmu itu jadi berkat dengan sendirinya, nanti follower saudara akan naik dengan cepat. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Itu sebabnya kita tuh bukan hanya mengerjakan apa yang kita sukai. Nggak bisa. Harus yang bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat saudaraku, kerjakan yang menghasilkan. Lah banyak orang suka tapi nggak menghasilkan saudaraku. Contoh ya, ada orang yang suka hobinya apa? Binatang. Tapi setiap kali binatangnya mau dijual nangis. Jangan. Lah akhirnya rumahnya penuh saudaraku. Satu-satu dikasih nama. Jangan lepaskan Susi. Lah gimana saudara? Nggak bisa. Kalau saudara, itu mungkin yang saudara sukai. Tapi kan nggak bisa menghasilkan. Lah lama-lama kan akhirnya menguras toh. Dana saudara habis lah, si Susi, si siapa nanti namanya, saudara satu-satu kan akhirnya nggak bisa saudaraku. Nah, ikigai mengajarkan kita seperti ini saudara. Belajarlah mengerjakan yang kau sukai, temukan the passion in your life. Setelah itu master it, kuasai. Dan temukan cara apa yang kau lakukan itu jadi berkat buat orang lain. Kalau saya ditanya ya, Pastor, kenapa Pastor melakukan yang Pastor lakukan saat ini? Saya tidak melakukan yang saya lakukan karena saya istrinya Pak Jo, sudah. Banyak orang kan sukanya gitu ya. Nggak suka, tapi dilakukan akhirnya terus tertekan. Saya melakukan yang saya suka, yang saya lakukan ini, saudaraku, adalah karena since the very beginning, I love it. Sejak awal saya itu sadar saudaraku, saya ada sebagaimana saya ada karena perjuangan orang-orang dalam kehidupan saya. Dan saya kepengen bisa gantian memberikan itu kepada orang lain. Dulu ada orang yang mempercayai saya yang bukan siapa-siapa. Mereka memperjuangkan saya sampai saya ada hari ini. Hidup saya diubah. Saya yang tadinya miserable. Saya yang tadinya bahkan berpikir akan bunuh diri. Saya yang tadinya dianggap tidak ada gunanya. Anak rata-rata biasa. Tapi hari ini saya ada sebagaimana saya ada. Karena saya jumpa Yesus saya. Saya berdoa lewat hidup saya. Saudara-saudara juga bisa berjumpa dengan sahabat baik saya. Hidupmu diubahkan, karaktermu diubahkan, kau jadi orang yang kuat. Akhirnya hidupmu jadi berguna buat orang lain. Bukankah itu hidup yang menyenangkan saudaraku? Karena hidup kita berarti. Dan yang terakhir, apa yang kita lakukan ini menjadi saluran berkat Tuhan dalam hidup kita. In the end, diberkati
jadi berkat. Doa saya itu yang jadi atas hidup saudara. Manage diri kita dulu. Itu yang pertama. Yang kedua apa, Pastor? Yang kedua, saudaraku, manage your team. Salah satu orang yang pernah hidup di dunia ini, orang paling kaya yang pernah hidup di dunia ini namanya Salomo, saudara. Yang tidak banyak diketahui oleh banyak orang Kristen adalah Salomo itu seorang manajer yang luar biasa. Saya bukakan ya. Oke, kita lihat yuk. 1 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Ini nggak banyak orang memperhatikan, saudaraku. Maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Begitu dia jadi raja, lihat. Inilah para pembesarnya. Salomo itu nggak ngawur, saudara, langsung dibagi. Asarya bin Sadok menjadi imam. Dia menempatkan orang-orang pada posisi yang tepat. Elihoref dan Ahia, anak-anak sisa, menjadi panitera negara. Lanjut ya. Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Saudara bisa ngeliat gak nih? Struktural dibentuk. Benaya bin Yoyada menjadi panglima. Ini enggak main-main. Saudara nanti ya kalau punya waktu di rumah ya, selidiki deh siapa orang-orang ini. Nanti saudara akan melihat Salomo memilih best of the best untuk ada di tempatnya masing-masing. Ngeri, nyenengin saudaraku. Belajar firman itu nyenengin. Saya lanjutkan lagi ya. Abiatar menjadi imam. Asarya bin Natan mengawasi para kepala negara, daerah. Lihat ini sudah. Sabut bin Natan seorang imam menjadi sahabat raja. Ahisar menjadi kepala istana. Nah ada nih. Adoniram bin Abda menjadi kepala Rodi. Salomo punya 12 orang kepala daerah atas seluruh Israel yang harus menjamin makanan raja dan seisi istananya. Adalah tanggungan tiap kepala daerah untuk menjamin makanan selama sebulan dalam setahun. Saudara bisa ngeliat ya, ditata dengan rapi saudara. Nggak ngawur. Bolehkah saya mengajak saudara, manage your team? Pastor, saya nggak punya tim, kerja sama tim tuh nyebelin. Banyak orang kan akhirnya salah ya. Berapa banyak di zaman dulu saya menemukan polanya gini. Kalau enggak saya enggak bisa. Pernah ketemu saudaraku generasi sebelumnya mungkin. Selalu ngomongnya gini. Kalau bukan saya yang jaga, berantakan. Harus saya. Kalau saudara mau jalan cepat, satu orang oke. Tapi kalau mau jalan besar saudaraku, dibawa besar, nggak bisa satu orang. Kebayang nggak? Saya khotbah, sebelumnya saya WL, terus sambil WL, saya main musik. Sebelum main musik, saya turun ke bawah saudaraku. Saya nyalami saudara, shalom, shalom. Saya nggak bisa kebayang loh saudaraku. Itu kalau nggak uban, saya cepat keluar ya saudara. Saudara ngerti yang saya maksudkan? Teamwork. Dan kalau saudara mau besar, saudara harus belajar melatih dan memanage tim di bawah saudara. They have to be able to do what you can do, even better. Oh yes. WL yang ada di sini ya saudaraku, kenapa saya nggak WL? Mereka WL yang lebih baik daripada saya. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Dan saya bangga. Karena mereka WL yang lebih baik daripada saya. Saya bangga karena di gereja kita ada orang-orang yang memainkan peralatan musik dengan luar biasa. I don't have to be everything. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Itu sebabnya kalau saudara mau dibawa Tuhan besar, manage your team. Spend time. Besarkan mereka, latih mereka, tularkan DNA saudara kepada mereka. Kalau enggak nanti mereka belajar DNA-nya yang lain. Bolehkah saya juga mengatakan, manage your kids. Tularkan DNA saudara kepada anak-anak saudara. Pastor, apakah pastor enggak boleh kita punya suster? Boleh. Apa pastor enggak boleh kita punya ART? Boleh. Jadikan ART dan suster saudara, tim saudara. Loh, come on.
Jadikan anak-anak saudara, tim saudara. Jangan pisahkan mereka. Jangan menganggap anak kecil tahu apa. Enggak. Sejak dari kecil ceritakan kepada mereka. Apa yang saudara kerjakan. Tularkan kesenangannya itu saudaraku. Ceritakan kepada mereka betapa asiknya mengerjakan yang kau kerjakan. Teamwork. Jangan kerja sendiri. Dan karena ada teamwork, saudaraku lihat. Bukan hanya teamwork, hebatnya Salomo. Salomo itu bukan hanya kerja internalnya yang kuat. Dia kerja eksternalnya. Dia bangun jejaring. Saking hebatnya istrinya 1000 saudaraku. Jangan ditiru, senggol kiri kanan. Itu bukan untuk ditiru. Loh, tapi itu jejaring. Itu cara dia mengamankan negara. Udah daripada perang, ambil satu istri. Daripada perang, ambil satu. Loh, kan zaman itu saudaraku. Tapi jangan ditiru ya, Bapak Ibu. Kata Pastor Nita nanti dipotong gitu saudaraku. Jangan. Tapi Salomo itu mengembangkan jejaring. Bagaimana saya tahu? Kalau waktu saudara lihat ya, nanti kalau saudara baca ya, pada saat Salomo hendak membangun istana dan bait Allah ya, dia pakai Hiram, saudara. Kenapa dia nggak pakai punyanya dia sendiri? Dia pakai yang namanya Hiram. Siapa Hiram? Hiram ini temannya Daud. Ini adalah orang yang disebut Daud sebagai ahlinya kayu, saudara. Hiram itulah yang menyediakan aras Libanon untuk pembangunan bait suci Salomo. Jangan takut yuk kerjasama dengan orang lain. Yang mengerti katakan amin. Jangan hanya saya. Yang lain gak bisa. No. Mulai buka, mulai lihat kiri dan kanan. Mulai bangun. Networking satu dengan yang lain. Yang ketiga, yang terakhir saudaraku. Manage your finance. Tadi karena kita hari ini berbicaranya tentang bekerja kan saudaraku? Bekerja. Manage your finance. Kalau saudara gak belajar memanage your finance, boleh gak tangkap ini? Minggu lalu kita sudah berbicara tentang yang namanya hutang. Oke ya? Poin pentingnya bukan seberapa besar gajimu. Tapi how you manage seberapapun gaji yang kau punya. Karena kalau tidak ada manajemen yang baik, saudaraku, gaji berapapun habis kok. Kan? Kemarin kita bicara ya, buy now, pay later kan? Ngeri kan saudaraku? Semakin besar gajinya ya hutangnya semakin besar kalau kita nggak hati-hati untuk memanage gitu. Nah, gimana cara manage-nya? Manage itu ada level-levelnya saudaraku. Ini saya minta boleh nggak saudaraku? Buka hati untuk kita belajar lagi yuk. Karena banyak yang nanti saya bagikan ini saudara bilang, saya sudah tahu pastor. Pertanyaan saya bukan apakah saudara sudah tahu. Apakah saudara sudah melakukan? Yang pertama saudaraku, boleh nggak manage anggaran? Jangan nggak ada anggarannya. Jangan remnya blong. Harus ada budgeting dong Bu. 1 bulan itu saudara sudah taruh dulu nih. Budgetingnya kayak apa? Saudara mau tempatkan seberapa nih? Uang saudara pemasukan pengeluaran di budgeting. Rencanakan dulu nih. Kalau tidak ada budgeting, nggak ada visi, maka liarlah rakyat. Kacau, hancur saudara. Saudara harus punya visi. Pastor, 5 tahun dari sekarang saya mau punya rumah saya sendiri. Oke, bagus. 5 tahun dari sekarang breakdown nih, gajimu berapa? Untuk kamu bangun rumahmu sendiri, kamu butuh apa-apa berapa? Gimana caranya itu bisa? Kan tinggal gampang toh saudaraku. Either saudara menurunkan pengeluaran atau menaikkan pendapatan, kan gitu. Supaya visi bisa tercapai. Jadi harus ada budgeting dulu. Yang pertama ya saudara. Yang kedua harus ada pembukuan. Saudara percaya nggak percaya ya? Sampai saat ini saya masih melakukan pembukuan loh saudaraku. Saya masih menyimpan nota-nota saya. Pastor buat apa? I still do it. Sampai dengan detik hari ini. Banyak orang sukanya itu nggak tahu loh saudara. Pemasukannya tahu, pengeluarannya berapa nggak tahu. Remnya belum. Kalau saudara nggak tulis, how do you know? Dikira-kira, perasaan kita tuh sering salah tuh saudara. You have to manage it.
perusahaan besar ya saudaraku, sama seperti Salomo, mereka tuh punya bendaharanya. Ada orang yang ngurus bagian pembukuan, ada yang ngurus perpajakan. Belajar dari yang kecil saudara. Ada yang ngurus aset. Jangan salah loh, banyak orang bangga punya aset besar. Aset yang tidak di-manage jadi beban loh. Jangan salah. Saudara boleh punya banyak aset, tanah saudara banyak, rumah saudara banyak. Tapi kalau saudara tidak manage rumah dan tanah itu, endingnya, ujung-ujungnya beban loh. Kan? Kenapa? Sekarang coba, kalau rusak saudara harus keluar uang. Tidak saudara sewakan, tidak saudara kelola, tiap bulannya harus ada yang dibayar. Nah, ujung-ujungnya aset saudara itu mendatangkan beban di dalam kehidupan saudara kalau tidak di-manage dengan baik. Jadi harus belajar mengelola gitu. Setelah itu belajar investasi. Banyak orang yang seringnya terjadi saudara, pemasukannya besar tapi nggak punya visi. Ujung-ujungnya pengeluarannya besar. Spending, beli brand, tapi nggak pernah kemana-mana tuh. Sudah kerja 10 tahun, penghasilannya besar, ratusan juta, tapi nggak pernah bisa beli rumah. Kenapa? Karena nggak di-manage. Itu. Jadi saudara harus belajar untuk memanage. Yang ketiga, saudaraku, teliti menghargai rupiah kecil. Ini saya masih belajar, saudara. Ada yang kayak saya nggak sih? Kadang uang itu ditaruh kemana-mana gitu, saudaraku. Apalagi rupiah. Nah, padahal 100.000 nggak akan jadi 100.000 tanpa 100 rupiah. Belajar loh saudara, beneran. Kalau saudara sudah belajar menghargai yang kecil ya, Tuhan akan menambahkan yang besar. Itu nggak bisa nggak kok. Kalau yang kecil saudara nggak menghargai ya, nanti saya itu belajar dalam hidup saya, pelajaran yang sangat-sangat nggak enak saudaraku. Lama-kelamaan setelah engkau diberkati Tuhan ya, kehilangan yang ini nggak di-manage saja saudara nggak kerasa loh. Dapatnya banyak, tapi hilangnya banyak. Itu bahaya. Belajar untuk menghargai yang paling kecil sekalipun dalam hidupmu. Dirawat saudara. Dan yang terakhir, yang terakhir, saya tutup, pemain musik boleh maju ke depan. Belajar jadi bendahara yang setia, jujur dan taat. Konsepnya simple. Tuhan yang punya seluruh dunia. Oke, kita ditugaskan jadi apa tadi saudara? Pengelola, manajer, jadi bendahara. Jadilah bendahara yang jujur, taat, setia. Pegang perjanjiannya Tuhan. Satu demi satu lakukan itu dengan setia. Jangan berlaku curang di hadapan Tuhan, saudara. Belajar setia dari yang kecil, saudara lakukan. Apa yang firman Tuhan katakan, kerjakan. Apa yang firman Tuhan suruh jangan lakukan, jangan dilakukan. Saya berdoa ya saudaraku, firman sepanjang bulan Februari ini ya membekali saudara. Mau di masa apapun dalam hidupmu, berkat pasti di keadaan yang tidak pasti. Kita katakan ini saudaraku, Waymaker, dia yang membuka jalan. Bahkan ketika di dalam keadaan saudara, mungkin saat ini engkau masih terlilit hutang. Mungkin saat ini saudara masih berjuang di dalam kehidupan saudara. Mungkin saat ini saudaraku, masih kecil yang kau punya, it's okay. Tapi sama-sama berani percaya saudaraku. Dia Tuhan membukakan jalan dalam hidupmu. Sama-sama yuk. Waymaker, miracle worker. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. My God. Waymaker, miracle worker, promise keeper. Light in the darkness, never stop.
Mari katakan saudaraku. Waymaker, promise keeper, my God, that is who you are. Sorak-sorak yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Angkat kedua tanganmu saudaraku. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkatilah keluargamu oleh Tuhan. Apa yang dikerjakan kedua tangan ini dibuatnya berhasil. Pulang dari tempat ini saudaraku, bawa sukacita, damai sejahtera, cinta kasih yang daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudusnya sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi, yang diberkati, katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin.